Halo, ketemu lagi dengan Crypto First Republic. Video kali ini akan membahas tentang crypto future ataupun perdagangan berjangka ataupun apa ya. Intinya seperti ini. Jadi normalnya perdagangan kripto, saham maupun forex adalah pada saat kita beli sebuah aset, kita akan untung jika dia mengalami kenaikan. Nah, tetapi ada perdagangan future dalam kripto atau perdagangan apa sih namanya, berjangka gitu ya. Kalau di forex itu kita bisa mendapatkan untung dari penurunan. Artinya di kripto juga ada. Jadi kalau Bitcoin kita beli turun, malah kita dapat untung, guys. Jadi bagaimana sih cara kerjanya gitu ya? Kok bisa wong turun kok malah kita dapat untung? Itu bagaimana caranya? Oke, kalau perdagangan standar seperti kita tahu, perdagangan pada umumnya adalah, jadi kalau harganya nanti naik ya kita dapat keuntungan dari sana. Nah, sekarang bagaimana cara kerjanya? Wong kita beli emas, misalkan ini emas nih ya, emasnya, harga emas turun tapi kok kita dapat untung gitu ya. Nah, itu ada di forex. Untuk beli emas kalian bisa, emas digital tentu saja, itu kita bisa short sell gitu ya, short sell atau long buy. Artinya kalau kita jual turun nanti kita dapat keuntungan dari penurunan. Kalau sebaliknya, kalau kita emasnya naik kita akan rugi. Termasuk di kripto juga ada, di saham juga ada, terutama saham-saham di luar Indonesia. Di Indonesia tidak boleh untuk saham maupun kripto itu tidak boleh ada short sell, tidak boleh ada beli penurunan. Tapi kalau misalkan di Binance, di Gate.io, di Maxi yang sifatnya global gitu ya, itu boleh. Tapi kalau di Indonesia memang aturannya tidak membolehkan itu. Nah, sekarang yang ingin saya jelaskan adalah bagaimana caranya, cara kerjanya bagaimana gitu kita, supaya kita tahu gitu ya, supaya kita tahu wong turun kok malah kita untung gitu ya. Nah, cara kerjanya adalah, konsep awalnya adalah minjam. Jadi model pinjaman. Misalnya begini, saya punya uang, Anda punya emas gitu ya. Saya tinggal ngomong ke Anda, bro, saya minjam emasnya dong 1 gram. Oke, silahkan. Tapi jaminannya apa? Ada jaminannya, duit saya di sini di saldo, artinya gitu ya. Jadi kalau harga emas hari ini 10.000 1 gram, jadi paling tidak saldo saya ada 20.000 lah. Seperti itu ya, namanya minjem kan, jaminannya lebih tinggi dari harga barangnya kan. Seperti itu, utang apa aja kan biasanya begitu, jaminan ya harus lebih tinggi dari harga dari nilai pinjaman. Oke, setelah saya pinjam, misalkan ini contoh ya, saya pinjam emas Anda 1 gram, maka saya mendapatkan emas 1 gram, kemudian saya jual, misalkan hari ini harganya 10.000, maka saya mendapatkan uang 10.000 dari hasil penjualan emas yang saya pinjam dari Anda. Seperti itu ya. Nah, oke. Kemudian ya sudahlah, saya sudah pinjam, saya sudah jual, sudah dapat duit 10.000. Nah, kemudian malam kita tidur, waduh, saya punya utang jadinya ya kan. Saya sudah minjam 1 gram, saya sudah jual, saya dapatkan 10.000. Nah, besok pagi, waduh, emas sekarang harganya kok 11.000. Waduh, saya sudah utang 1 gram untuk membeli 11.000, saya rugi dong 1.000 ya. Jadi rugi kan, karena saya sudah menjual emas yang saya pinjam. Rugi. Kalau saya jual sekarang, saya harus mengembalikan emas 1 gram, berarti 11.000. Waduh, beli atau tidak ya? Oh enggak deh, saya biarkan besok, mungkin besok akan turun gitu ya. Oke, ternyata besok pagi naik lagi ke 12.000. Walah, ini udah makin rugi saya 2.000. Kemudian besok lagi ke 15.000. Jadi pinjamnya tetap 1 gram, tapi untuk mengembalikan kepada Anda saya butuh 15.000 karena harganya 15.000 gitu ya. Wah, keputusannya harus saya ambil dong. Apakah saya harus menjual rugi? Karena kan saya udah rugi gitu ya. Saya minjam kepada Anda, kalau saya balikan sekarang ya
saya rugi karena saya harus membeli emas untuk Anda kan harganya 15.000 karena sekarang naik. Gitu ya. Kalau saya close artinya saya putuskan untuk mengembalikan kepada Anda, saya udah rugi 5.000 guys. Tadi saya minjam 10.000, saya mendapatkan minjam 1 gram saya mendapatkan uang 10.000. Sekarang harganya 15.000. Ternyata saya close nih. Saya close ya. Ya udah, uang saya, jaminan saya tadi dipotonglah 5.000. Artinya uang saya 20.000 itu udah hilang lah 5.000 karena rugi di situ. Oke. Tapi sebaliknya misalkan nih sudah naik ke 15.000. Wah, enggak deh. Saya rugi nih kalau 15.000 kan. Saya biarkan dulu. Oke, besoknya lagi seminggu 2 minggu ternyata dia mulai turun guys, turun. Pada satu waktu misalkan menjadi 9.000. Wah, berarti saya kemarin dapat uang 10.000 dari penjualan emas 1 gram, sekarang sudah 9.000. Apakah saya akan close atau saya akan beli sekarang 9.000? Saya berarti dapat 1.000. Nanti 1 gram saya belikan, kemudian saya berikan kepada Anda 1 gram. Ternyata kayaknya akan turun deh. Oke, saya biarkan lagi. Besoknya lagi turun 8.000. Besoknya lagi turun 7.000. Oke. Begitu 7.000 saya harus putuskan nih. Oh, kayaknya saya sudah untung deh 3.000 kan. Karena saya kemarin dapat duit 10.000, sekarang harganya 7.000. Baik, saya akan close saja. Akhirnya close. Close itu maksudnya adalah saya membeli emas seharga 7.000, kemudian emas itu saya kembalikan kepada Anda 1 gram. Seperti itu. Artinya kemarin saya dapat 10.000, kemudian beli emas hari ini 7.000, emasnya 1 gram saya balikan kepada Anda. Nah, ini terjadi dalam sebuah sistem. Artinya sistem perdagangan, trading, forex kah, saham kah, kripto kah, dia seperti itu. Artinya saya minjam dulu milik broker atau milik liquid pool atau apapun bentuknya di sistem sana, itu adalah mendapat untuk meminjam aset milik platform lah seperti itu, sehingga saya mendapatkan selisih dari harga jual terhadap harga beli. Artinya seperti itu. Jadi short dengan spot itu yang biasa kita beli murah kemudian harganya naik kita untung, atau sebaliknya harga emas kira-kira sedang menurun ya saya short aja. Itu disediakan gitu ya. Nah, kebetulan dalam sistem ini kita tidak dikasih waktu. Jadi kalau misalkan saya pinjam kepada Anda, mungkin Anda akan nagih gitu ya. Sini dong balikin, misalkan seperti itu. Balikin emas dengan harga tinggi, artinya rugi. Nah, dalam platform tidak ada paksaan dari pihak platform bahwa harus menjual paksa, kecuali misalkan seperti ini. Saya tadi punya saldo 20.000. Kemudian saya pinjam emas tadi harganya 10.000. Begitu saya sell, saya jual gitu ya. Saya jual emasnya, saya dapatkan 10.000. Tiba-tiba ternyata emas ini naik guys, 10, 2.000, 3.000, terus naik gitu. Nah, uang saya yang sini 20.000 itu jaminan saya tadi, begitu mencapai harga 18.000, maka platform atau Anda lah, anggap aja gitu, Anda akan telepon saya, namanya margin call. Wih, itu emas sekarang harganya 18.000 loh, kemarin kamu menjual harga 10.000, jangan sampai nanti harganya 20.000, jaminan Anda saya pakai loh ini jaminannya, nanti saya akan tarik jaminannya ini gitu ya. Nah, jadi kalau sudah mencapai titik tertentu dalam margin call biasanya disisakan 15% atau 20% supaya tidak habis. Tapi kalau nggak ada margin call persentase maka habis. Begitu 20.000 harga mencapai 20.000, artinya modal saya 10.000, modal pinjam dari Anda 10.000, karena harganya 20.000 kan, maka uang jaminan saya akan hilang seperti itu, maka habis duit saya. Nah, jadi dalam perdagangan spot itu selama kalian tidak menjual, aset kalian tidak akan habis. Tapi dalam future ataupun berjangka gitu ya,
itu ada kemungkinan habis. Jadi berhati-hati karena kalian sifatnya adalah meminjam. Jadi meminjam dulu emasnya, kemudian kalian jual. Nah, harga jual inilah yang harus nanti kalian membeli lagi di harga bawah untuk mengembalikan pinjamannya. Dia seperti itu. Oke, itu tadi adalah perdagangan dari short sell. Sementara kalau long buy atau pembelian ke atas ya sama halnya seperti pembelian lainnya. Artinya begitu kita beli long atau buy itu ya kita betul-betul membeli aset yang ada di platform. Jadi kita hanya akan untung jika itu mengalami kenaikan. Jadi kalau mengalami penurunan ya akan sama seperti yang lain. Tetapi dalam long buy biasanya ada leverage, mainkan di sana ada sistem kontrak. Dimana jika kita ada margin atau menggunakan leverage pinjaman tambahan, artinya kalau harga emas 10.000 kita tidak perlu modal 10.000. Kita bisa modal 1.000 atau 2.000 saja dengan adanya leverage. Leverage itu apa? Videonya ada di deskripsi. Tetapi leverage ini karena kita peminjam, maka jaminan saldo kita menjadi jaminan. Jika dia naik maka kita untung karena penjualan emas. Kalau rugi akan ngambil jaminan kita atau pinjaman uang dari modal kita, karena harga emas 10.000 kita tidak menggunakan modal 10.000. Artinya kalau misalkan modal 1.000 maka yang 9.000 dipinjami. Kalau dia turun maka kerugian itu tidak boleh melebihi dari 9.000 karena itu adalah pinjamannya gitu ya. Jadi kalau kerugian mencapai 9.000 maka kita akan kehilangan 9.000 secara otomatis lah, seperti itu. Karena begitu minta 9.000 uang itu harus ditarik kembali oleh broker atau platform, seperti itu. Artinya secara konsep sama dengan spot sebetulnya. Kalau kita menggunakan leverage kali 1 ya normal, nggak ada margin call. Tetapi kalau pakai leverage kali 2, kali 10, kali 100, bahkan kalau di coverage itu kali 2.000 itu beresiko sekali. Artinya membeli emas harganya 10.000 kita bisa saja modal misalkan cuman 1.000 atau 500 perak, tinggal pinjamnya berapa, seperti itu. Jadi itulah cara kerjanya. Dan perlu diingat bahwa perdagangan kontrak seperti ini, baik kripto kemudian crypto future gitu ya, atau saham yang dengan margin, atau misalkan forex, itu sangat berisiko guys. Jadi kalau kalian mau aman, beli saja yang spot, artinya beli murah dijual tinggi, beli tinggi dijual lebih tinggi lagi. Memang kalau sedang turun ya kita tidak bisa berbuat apa-apa dan akan terus rugi karena nilainya turun. Tapi sebenarnya tidak rugi sampai benar-benar Anda menjualnya. Kalau kita beli kemudian harganya turun ya belum rugi. Beli emas 1 gram harganya sekarang beli 10.000, harganya tiba-tiba 8.000, kalian tidak rugi sebetulnya kalau kalian belum menjualnya. Kalau sudah dijual ya rugi. Tapi kalau belum, kita tunggu naik lah, seperti itu. Itu adalah konsep perdagangan secara umum gitu ya. Oke, itu saja video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan bye-bye. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis berisiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini.